tentang angka laju mutasi ya. Jadi hitungannya tidak terlalu rumit sih ya, hitungannya mudah ya. Nah, sekarang kita juga akan banyak hitung-menghitung ya, tetapi dengan cara Mendel hanya kita melihat ada populasi. Sejumlah populasi kita menghitung berapa frekuensi yang hadir pada setiap genotip yang ada di populasi tersebut ya. Nah, ini gambar sedikit aja Ibu, gambar ini adalah bentuk spesiasi. Jadi sebelumnya kita harus baca dulu, belajar dulu tentang mikroevolusi. Jadi kemarin sudah disampaikan ada pertumbuhan evolusi yang disebut mikroevolusi, yaitu yang kita sebut dengan spesiasi. Kalau yang makroevolusi itu dalam skala yang besar, ya skala yang besar. Kemarin kita sudah bahas tentang jam waktu evolusi. Nah, apa itu spesiasi? Spesiasi adalah proses evolusi yang munculnya munculnya spesies baru. Jadi ada spesies baru yang muncul. Nah, kenapa bisa muncul? Ada berbagai hal yang bisa terjadi. Dan salah satunya akibat isolasi reproduksi, di mana dua spesies tersebut tidak bisa melakukan proses perkawinan. Ya, jangankan perkawinan, pertemuan saja mungkin masing-masing terisolasi. Sehingga karena habitat dan kebiasaan hidupnya, ketersediaan makanannya juga menyebabkan ada perubahan kebiasaan. Ya, perubahan kebiasaan, dan akhirnya karena dulu belum terlalu banyak belajar tentang evolusi, maka seringkali diberi nama spesies yang berbeda. Ya. Berikutnya, ada yang terjadi secara alami, di mana ada faktor lingkungan yang memisahkan populasi, akhirnya terisolasi. Nah, ini ada yang disebut spesiasi alopatrik, peripatrik, parapatrik, dan simpatrik. Tapi ada juga yang merupakan spesies buatan. Buatan ini melalui proses domestikasi, kita sudah bahas domestikasi kemarin dari Darwin, atau karena ada eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh seorang peneliti. Ya, jadi spesiasi sekali lagi adalah proses terbentuknya spesies baru, ya, akibat adanya isolasi yang terjadi, ya. Nah, kemudian itu adalah mikroevolusi. Nah, sekarang kita bahas satu-satu tentang isolasi alami tadi. Jadi di dalam isolasi alami ini, tadi kita udah lihat ada alopatrik, peripatrik, parapatrik, dan simpatrik. Bedanya hanya simpel saja. Kalau alopatrik itu terpisah secara geografi. Jadi kedua spesies ini terpisah karena ada barir. Ada barir yang tidak memungkinkan mereka akan bergabung. Ya, jadi barir ini misalnya ada laut, ada lautan, ada gunung, ada gurun gitu ya. Nah, itu adalah menjadi barir, atau hutan yang sangat-sangat lebat sekali itu juga bisa menjadi barir populasi. Nah, kalau peripatrik ini terpisahnya hanya sedikitnya saja, ya. Jadi hanya ada beberapa bagian. Kalau ini seperti dua bagian yang terpisah menjadi sama. Kemudian parapatrik, dia sebenarnya berada dalam satu wilayah, ya satu wilayah, satu area, tetapi mereka memiliki kebiasaan yang berbeda atau habitatnya berbeda. Ya, sehingga mereka pun karena habitatnya berbeda, kebiasaannya berbeda, walaupun mereka bisa bertemu di satu area yang sama, tetapi mereka tidak bisa mengalami proses reproduksi atau perkawinan. Kalau simpatrik juga sama, ya. Kalau ini berbaur, kalau ini mohon maaf, kalau ini berjenjang, dia satu area yang sama, tetapi wilayahnya terbagi dengan jelas. Ya, ada wilayah kiri, tengah, dan kanan. Kalau ini berbaur, ya, tetapi mereka tetap tidak bisa ketemu, ya. Kalau ini mudah contohnya kalau di Indonesia ya, burung pipit yang ada di sawah, ada burung pipit yang ada di tegalan terus, ya, ada burung pipit yang memang senang di area padi-padiannya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kita lihat beberapa contohnya, saya agak cepat saja menjelaskan. Alopatrik, nah jadi kenapa ada alopatrik? Jadi seperti ini kondisinya. Ini contohnya ada Grand Canyon. Jadi Grand Canyon ini kan dibentuknya dalam tempo yang sangat lama.
sekali, sehingga memisahkan dua area yang besar, yang luas. Ini area yang terpisahnya menyebabkan ada dua spesies yang akhirnya ada spesies dari tupai yang disebut harisi dan lecurus ini tidak bisa bergabung, ya. Tapi sesungguhnya dulu nenek moyangnya satu spesies. Karena kalau ini dikawinkan, keturunannya tetap fertil. Ya, jadi ini alopatrik contohnya. Kemudian kalau parapatrik, ini ada wilayah tertentu yang kemudian terkontaminasi. Ya, terkontaminasi, ada wilayah yang tetap tidak terkontaminasi. Nah, ternyata di wilayah yang terkontaminasi ini ada juga ternyata dari kelompok spesies tersebut yang kemudian sanggup hidup, tetapi ada yang tidak sanggup hidup. Nah, masing-masing memiliki habitatnya akhirnya, dan mereka akan tumbuh walaupun di area yang sama, hanya yang satu dia bertahan hidup di daerah yang terkontaminasi dan satunya lagi di wilayah yang tidak bisa terkontaminasi, ya. Nah, ini contoh berikutnya adalah simpatrik. Ini simpatrik ini ada satu perkebunan. Ternyata di perkebunan tersebut terdeteksi ada pohon apel dan ada pohon hawthorn. Nah, jadi buahnya hampir mirip ya, hampir mirip antara apel dan hawthorn itu. Cuma ini nggak ada di Indonesia, ini lebih kecil buahnya. Nah, ada lalat apel. Ternyata dua kelompok ini memiliki kebiasaan yang berbeda. Yang satu senangnya makan apel, ya sari buah apel, yang satunya senang sari buah hawthorn. Ya, jadi mereka memiliki kebiasaan mengambil makanan yang berbeda. Walaupun geografinya sama, areanya sama, tapi mereka pada akhirnya karena kebiasaannya sama, tidak bisa melakukan proses pertemuan atau perkawinan, tetapi mereka sesungguhnya kalau kita kawinkan, ini menjadi keturunannya juga fertil. Ya, jadi keturunannya bisa menghasilkan keturunan. Artinya apa? Kedua spesies ini berasal dari nenek moyang yang sama. Nah, ini contohnya eksperimen yang dilakukan oleh Dayen. Ya. Jadi ini ada satu kelompok lalat, kemudian dipisah kelompok ini. Yang satu dibiasakan memakan maltosa, yang satu dibiasakan makan fatpati. Ya. Nah, terus saja berkembang seperti ini, kemudian mereka dilebur menjadi satu. Ya, dilebur menjadi satu ruang kembali, ternyata kebiasaan ini tidak hilang dengan dari beberapa generasi yang ada. Tetap saja yang kelompok pemakan pati, ya, ini dia akan bereproduksi atau melakukan perkawinan dengan kelompok yang sama. Yang maltosa juga sama, ya. Jadi ini yang dilakukan. Jadi ada populasi lalat buah dibentuk dua kelompok, dikembangkan beberapa generasi, akhirnya disilangkan, tidak melakukan hibridisasi. Ya, nah ini prosesnya, ya, sehingga akhirnya kedua kelompok ini seperti masing-masing membentuk kelompok sendiri, ya. Kalau ternyata ada perubahan dari bentuknya, misalnya dari warna, karena ada mutasi dan sebagainya, seringkali para ahli dulu memberikan nama yang berbeda, ya, nama spesies yang berbeda, ya. Nah, ini kalau spesiasi pada tumbuhan. Ini terjadi akibat hibridisasi. Jadi ada perkawinan antara Helianthus, jadi ini kelompok Helianthus anus, ya. Kemudian ada kelompok Helianthus petiotarus. Ini biasa hidup di tempat yang agak padat lembab, ya. Dan ada yang hidup agak di tanah kering seperti ini, ya, seperti ini. Ternyata ketika kedua spesies ini kawin, karena sebenarnya bisa terjadi dalam lokasi yang sama,
hanya cara hidupnya yang berbeda, kemudian melakukan perkawinan, anaknya ini menjadi keturunan hibrid yang disebut Helianthus anomalus yang bisa tahan di daerah kering. Kalau ini kan setengah kering, ini harus basah, ini daerah kering. Ya, tapi dia suatu area yang bisa terjangkau untuk proses polinasi atau perkawinannya. Ya, tetapi ternyata kebiasaan hidupnya menjadi berbeda. Nah, karena habitatnya berbeda, satu tanah kering, satu setengah kering, yang satu basah, maka kita lihat pertumbuhan pohonnya juga berbeda-beda. Mulai dari daunnya, bentuk bunganya, dan sebagainya, ini berbeda. Kenapa? Karena memang disesuaikan dengan habitatnya. Contoh yang lain adalah karena poliploidi. Nah, ini kita sudah bahas di proses mutasi yang awalnya hanya 2N, akhirnya terjadi poliploidi menjadi 4N. Kondisi seperti ini banyak, apalagi yang kita makan sehari-hari, kentang ya, sudah dibahas kemarin, itu adalah kentang poliploidi yang jumlah kromosomnya ada 42, tapi 48, tapi sebenarnya dia adalah 4N. Ya, tapi karena itu yang disukai, bentuknya menjadi lebih besar-besar dan itu yang banyak dikonsumsi oleh kita, ya. Nah, ada lagi itu kentang yang besar sekali. Yang biasa kalau kamu lihat di Kentucky besar-besar ya kentangnya, itu dilipat gandakan lagi, bisa 6N, bisa 8N. Dan itu ada juga ditanam di Indonesia, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita harus mengenal tentang radiasi adaptif. Apa itu radiasi adaptif? Ini contohnya adalah perkembangan gajah, ya. Perkembangan gajah kita lihat di sini dari zaman yang lama sekali, akhirnya berkembang gajah seperti ini. Ya, yang ada sekarang yang tersisa adalah Elepas maximus yang seringkali kalian lihat, ya. Kemudian yang Loxodonta ini sudah punah, kelompok mamut ini juga sudah punah, ya. Tetapi fosilnya ada, bahkan fosil yang utuh di Siberia karena dia daerah es itu juga bisa dijumpai mamut, ya, mamut yang utuh dengan daging-dagingnya tapi masih dalam anak, ya, itu masih ditemukan. Nah kita lihat. Nah, Sirenia ini juga masih ada, Hyracoidea juga dianggap punah. Sirenia sebagian itu ada, Sirenia itu kelompok anjing laut, kemudian singa laut, nah itu kelompok Sirenia ya. Nah, ini yang disebut radiasi adaptif. Nenek moyangnya awalnya sama, tapi kemudian dia akan berkembang menjadi berbagai macam spesies. Dan ini juga terjadi pada salamander. Nah, ini pada salamander dilakukan penelitian juga. Ternyata banyak banget salamander. Salamander ini termasuk kelompok amfibi ya. Amfibi, jadi kulitnya licin sekali, berbeda dengan kadal ya. Ini adalah induknya yang dianggap. Kemudian karena ini ada proses migrasi, mutasi, kemudian mungkin setelah dia terlahir ternyata bentuknya berbeda karena ada mutasi, biasanya kalau bentuknya berbeda maka dia akan tersingkirkan. Karena tersingkirkan maka dia akan migrasi mencari habitat yang baru. Kemudian di sana dia membuat keturunan, yang ini juga membuat keturunan dan seterusnya ini membuat keturunan. Nah, ini yang disebut radiasi adaptif dari satu jenis kemudian menjadi bermacam-macam jenis ya. Tetapi kalau ini disilangkan kelompok salamander ini ternyata melahirkan juga keturunan yang fertil, tentunya dilakukan secara buatan oleh manusia. Nah, ini contoh pada burung finch yang kita udah pelajari kemarin, ada ini ya. Burung finch ini berikutnya setelah ada kelompok ancestor yang dianggap ada di Amerika Selatan atau Amerika Latin, kemudian dia pindah ke Galapagos, maka ada kelompok yang makan biji, ya, ada kelompok yang mengambilnya di tanah.
kemudian ada kelompok yang makan kaktus, kemudian makan tunas, kemudian makan insekta, kemudian ini makan apa nih, warbler, lupa saya. Nah ini, jadi ada beberapa kelompok ini ya, beberapa kelompok yang kita lihat bentuk paruhnya juga berbeda. Nah ini adalah yang dianggap sebagai ancestornya atau nenek moyang dari kelompok ini. Nah, kenapa ini bisa terjadi seperti tadi? Jadi kalau misalnya ada kelompok pertama kemudian A ini pindah termutasi dia menjadi B. Kemudian B hijrah ya. Kemudian B C ini hijrah menjadi D juga, hijrah juga. Kenapa? Ini biasanya menyesuaikan dengan kondisi terlahirnya. Jadi kenapa dia terlahir? Pasti ada bentuk yang berbeda. Karena di sana ada mutasi sebelumnya sehingga menyebabkan perubahan bentuk. Salah satunya mungkin bentuk paruhnya sehingga si burung tersebut harus beradaptasi dengan lingkungannya mencari makanan yang sesuai dengan bentuk paruhnya tersebut. Kalau dia tidak sanggup mencari makanan yang sesuai dengan bentuk paruhnya, maka ini akan hilang atau akan mati dan tidak tumbuh menjadi sebuah populasi yang baru. Nah ini Darwin sangat tegas sekali bahwa proses ini bisa terjadi di permukaan bumi. Nah proses spesiasi itu ya tadi setelah radiasi adaptif kita lihat bagaimana mekanisme isolasi reproduksi. Nah jadi dari awal kita sudah bicara tentang isolasi reproduksi. Ini ada 3. Yang pertama, dia tidak akan bisa melakukan perkawinan. Ya. Yang kedua, dia bisa melakukan perkawinan tapi belum tentu keturunannya bisa sempurna. Yang ketiga, ada mencegah kelangsungan hibrida. Nah, ini yang unik yang C ya, karena kebanyakan buatan. Yang pertama ada 5. Nah, kita bahas satu-satu nanti. Kemudian yang B juga ada 3. Kemudian ini juga ada 2. Ya, kita bahas satu-satu langsung aja. Jadi ini contohnya. Jadi ada isolasi habitat, isolasi massa, atau isolasi waktu, temporal, ada isolasi tingkah laku, dan seterusnya. Nanti kamu baca sendiri ini juga. Ini prezigotik dan postzigotic barrier. Nanti kita lihat contohnya satu-satu. Kita lihat dari prezigotik dulu. Populasi tersisa karena hambatan fisik. Isolasi geografi atau diseringkali disebut isolasi ekologi. Nah ini terjadi pada 2 kelompok tanaman. Yang satu occidentalis, ini hidup di benua Amerika. Sementara Plantanus orientalis ini ada di habitat di Asia. Nah, karena ada barir yang sangat luas yaitu samudra dan lautan, maka 2 kelompok ini tidak pernah bergabung. Makanya diberi nama yang berbeda. Tetapi kalau disilangkan secara buatan oleh manusia, maka ternyata keturunannya fertil. Maka kesimpulannya bahwa kedua Platanus ini memiliki kromosom yang sama. Hanya cara hidupnya yang berbeda, satu di benua Amerika, satu di Asia, maka kehidupannya, polanya, tumbuhnya juga sedikit berbeda. Kalau ini besar di yang orientalis ini. Ya, di orientalis ini banyak daerah-daerah di orientalis, batangnya ini bisa dijadikan gua-gua kecil seperti ini. Ya. Buahnya juga berbeda, hampir sama tapi agak sedikit berbeda. Kalau nggak salah di pangkal tumbuhnya ya berbeda. Nah ini. Jadi dia hanya karena terpisah hambatan fisik sehingga tidak bisa melakukan perkawinan. Contoh yang lainnya adalah burung hantu. Ini terpisah karena ini kan adanya di Arizona ya. Di hutan Arizona itu masih hutan yang terpelihara di benua Amerika. Ya, di Meksiko dan sekitarnya termasuk Brazil. Ini ada yang disebut Strix occidentalis.
Caurina, ada yang disebut lucida. Habitatnya ini juga habitatnya warna hijau. Ini dipisahkan oleh barir yang sangat lebat berupa hutan primer. Ya, hutan primer. Sehingga kedua burung hantu ini tidak bisa bertemu, ya. Yang satu lebih meninggi, yang satu lebih gemuk ini modelnya. Tetapi kalau disilangkan secara sengaja atau buatan oleh manusia, ternyata keturunannya fertil. Demikian juga atau tupai terbang ya kadang-kadangnya disebutnya. Tupai atau bajing terbang ini yang satu ada di Australia, yang satu ada di Amerika. Walaupun dia bisa lompat-lompat, tetapi ternyata mereka tidak bisa melakukan proses reproduksi ya, tidak bisa melakukan ya. Nah, kenapa demikian? Karena dulu berbicara tentang benua Pangea, yang sesungguhnya Australia itu adalah pecahan dari benua besar ya, benua Pangea. Maka bergeser menjauh dan ternyata masing-masing membawa kelompoknya, ya, kelompok hewan-hewan yang ada di dalamnya. Maka dia akan terpisah, ya. Nah, ini isolasi geografi, ya, hambatannya atau sawar ya, seringkali disebut sawar. Sawar juga hambatan, barir, ya, isolasi dan seterusnya. Nah, isolasi habitat. Isolasi habitat ini adalah simpatrik. Jadi, dia hidup di wilayah yang sama atau di area yang sama. Ini ada bufo. Apa itu bufo? Nah, bufo itu adalah katak ekodok ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ada bufo fowleri yang senang di air tenang, ada bufo americanus yang senang di air kubangan. Jadi kalau ini tempatnya harus bersih, yang ini senang tempatnya agak becek, agak kotor. Nah, walaupun di area yang sama atau simpatrik, ya, tetapi karena cara adaptasi atau cara hidupnya berbeda, keduanya tidak mau ketemu. Karena cara hidupnya berbeda, ya, tempat bermainnya berbeda. Tapi kalau dilakukan persilangan secara buatan, tetap ini merupakan keturunan yang fertil. Artinya apa? Kedua kelompok ini terpisah karena kondisi nenek moyangnya sama. Isolasi habitat juga terjadi pada kelompok salamander. Ada salamander yang hidup di permukaan tanah ya, dengan perbedaan ini ya, selaputnya ya, ini lebih renggang. Kemudian ada yang senang di pohon. Ya, ini bentuk selaputnya dan jarinya lebih rapat karena terbiasa mencengkram pada batang pohon. Ya, tapi kalau keduanya disilangkan keturunannya fertil. Nah, maka ini adalah sebuah proses spesiasi. Bufo juga sebuah proses spesiasi, ya. Nah, itu tadi isolasi habitat. Jadi kita udah bicara geografi, habitat, dan ini temporal atau musim. Temporal atau musim ini seringkali yang dibicarakan adalah antara Pinus radiata yang masa berbunganya di bulan Februari dan Pinus muricata yang biasa masa berbunganya di bulan Maret. Jenis bentuk pohonnya juga beda. Ya, jadi radiata seperti ini. Nah, yang muricata tidak serunjung ini gitu ya. Nah, ini. Nah, karena masa berbunganya berbeda, maka otomatis antara jantan dan betinanya ini akan proses perkawinan. Nah, karena masa pematangan kelamin jantan dan betina berbeda waktu. Ya, jadi tapi kalau misalnya ini kita silangkan, manusia sudah bisa berbuat, ya, bisa menunda atau mempercepat masa berbunga, maka kedua kelompok ini ternyata hewan. Ini adalah sigung. Kalau di Indonesia namanya sigung. Kita emang jarang ya dengar sigung ini ya. Nah, tapi sigung ini hewan rumahan loh ya sebenarnya. Jadi sering ada di atap-atap rumah kita ya. Cuma yang di kita itu warnanya hitam. Nah, ada sigung yang berbintik ya. Sigung berbintik ini ada yang disebut gracilis, ada yang disebut spilogal
Leptoireus. Nah, ini memiliki masa yang berbeda di dalam pematangan, ya, pematangan sel kelaminnya, ya. Yang satu di musim panas, yang gracilis, dan yang Putorius ini di musim dingin. Jadi bagaimana mereka mau kawin? Karena mereka daya rangsang untuk kawinnya itu berbeda waktu. Yang satu disenang di musim panas, yang satu di musim dingin. Tapi kita lihat, ini karena dua populasinya, yang satu di barat dan di timur juga ya kebetulannya. Tapi kalau kemudian mereka dikawinkan, dikumpulkan dalam satu populasi, mereka nggak bakal kawin kecuali dilakukan secara buatan oleh manusia. Keturunannya fertil, ya. Nah, itu isolasi musim karena beta waktu pematangan. Nah, ada juga ternyata isolasi tingkah laku. Ini ada pada burung satin. Ada warna seperti ini, bagus ya. Dia membuat sarangnya ada terowongan seperti ini. Tetapi burung satin yang lain ternyata dia tidak membuat terowongan, tetapi dia hanya punya satu pintu saja. Nah, sehingga dalam melakukan daya tarik terhadap lawan jenisnya, dia melakukan tarian, ya, tarian dengan melihat pintunya ini. Kalau ini bentuknya jadinya tower ini ya, jadinya tinggi. Ya, ini jadi beda cara pergi. Nah, maka karena ritualnya berbeda di dalam proses menarik hati betinanya, maka ada betina yang suka seperti ini, ada betina yang suka dengan satin yang satu pintu atau yang bentuknya tower. Maka kedua populasi ini walaupun dia ada di dalam satu ruang tidak pernah bisa melakukan perkawinan. Nah, ini yang disebut isolasi tingkah laku. Nah, ternyata ini juga terjadi pada ikan di laut. Disebut ikan gold-toothed fish, ya. Nah, ada ikan satu, dia sama, sarangnya ada 2 lubang. Tempat masuk ada tempat keluar. Jadi dia memutar-mutar di sarangnya. Nah, kemudian bagaimana pinangan ini melakukan perkawinan? Jadi hampir mirip dengan satin yang biru. Jantannya menari-nari zigzag dan mendorong lembut betina masuk ke lorong sarang. Ya, di dalam sarang itulah yang kemudian si betina ini nanti bakal mengeluarkan telur-telurnya, maka jantan akan menghampirinya, ya, kemudian akan membuahi dengan spermanya. Tapi yang ikan goldtoes yang jenis kedua ini, ya, sarangnya hanya satu lubang. Nah, seperti ini. Jadi di batu-batuan itu, di karang-karang ya, dibuat hanya di situ saja. Dan tempat masuk dan keluarnya sama, pinangannya jantan menunjukkan gerakan di muka sarang. Jadi dia tidak menari, hanya menarik saja. Ayo kita melakukan suatu proses katanya gitu ya. Kemudian dia masuk ke dalam sarangnya seperti ini. Kalau misalnya sudah ditetaskan telur-telurnya, dikeluarkan telur-telurnya oleh yang betina, maka yang betina ini diminta keluar, ditarik keluar, maka yang jantannya masuk untuk membuahi sel telur yang tersimpan di dalam sarangnya. Nah, jadi kalau kedua spesies ini disilangkan, ini juga disilangkan, keturunannya fertil. Itulah yang diduga merupakan proses spesiasi. Itu isolasi tingkah laku, dan ini adalah isolasi mekanik yang terakhir ya. Jadi ukuran alat reproduksi tidak sesuai antara jantan dan betina akibat perbedaan ras pada satu spesies sehingga tidak memungkinkan terjadinya perkawinan. Nah, kita bayangkan, ini ada bulldog yang besar sekali. Apakah mungkin berimut lucu kecil sehingga tidak mungkin melakukan perkawinan? Bagi bulldog itu cuma mainan. Jadi tidak mungkin terjadi perkawinan antara bulldog dan poodle. Tapi kalau disilangkan secara buatan pasti bisa. Makanya manusia itu melakukan banyak perkawinan secara buatan ya, untuk bisa ternyata ada juga pada kelompok bunga ya, salvia. Salvia itu kalau di kita warnanya merah ya. Merahnya ada salvia blackstick ini, kemudian apiana, ini mellifera, ini apiana, sesuai dengan jenis kumbangnya juga ada kumbang mellifera, ada kumbang apis apiana.
Nah, keduanya cara perkawinan perbedaan, sehingga cara perkawinan juga pasti berbeda. Nah, ini isolasi gamete. Nah, ini prezigotik matik, atau dia sebenarnya postzigotik ya disebutnya, cuma supaya kamu nggak bingung, Ibu sebut prezigotik matik. Nanti kalau di garis besarnya dia ada di postzigotik. Nah, kenapa Ibu tulis seperti ini? Sebentar ya. Kita lanjut ya. Kita lihat sini. Nah, ini kita sebut isolasi gamet. Ini termasuk posigotik. Tapi kenapa Ibu sebut prezigotik? Karena sebenarnya dia tidak pernah terjadi zigot. Nah, jadi ini ada dua kelompok Drosophila, ya. Alat reproduksi betinanya kompleks menyebabkan sperma tidak mampu membuahi ovum. Kenapa? Karena memang sperma ini tidak adaptif terhadap ovum. Jadi dia melakukan perkawinan, ya. Kedua ini bisa melakukan perkawinan hanya karena tadi kompleksitas dari alat betinanya menyebabkan sperma itu tidak bisa menembus sel telurnya. Nah, ini kompleksitasnya seperti ini. Jadi dia masuk, kemudian, nah ini. Jadi dia berliku-liku sehingga spermanya tidak biasa. Kehadiran sperma menyebabkan alat genitalnya membengkak. Dari mana nih membengkak? Ya, membengkak seperti ini dan menghalangi sperma. Tidak terjadi pembuahan. Nah, sperma ini tidak bisa bertahan lama, dia mati. Tapi kalau dia sesama jenisnya, dia bisa. Nah, tapi kalau ini disilangkan secara paksa, keturunannya juga fertil, ya. Tapi sekali lagi ini ada proses perkawinan, tetapi tidak ada proses pembuahan. Kondisi ini juga bisa terjadi pada tanaman tembakau. Kita lihat di sini, ya. Tanaman tembakau ternyata bisa menghasilkan jenis-jenis polen yang berbeda-beda. Ada S1, S2, ada S3, S4. Nah, ternyata polen ini ada yang bisa incompatible, ada yang sebagian saja yang kompatibel, ada yang bisa kompatibel. Nah, kenapa? Kalau di pistilnya ini S1, S2, maka ini walaupun dia sudah melakukan proses polinasi, artinya kan dia sudah melakukan proses perkawinan ya, tetapi tidak tumbuh ininya. Kenapa? Karena kalau di sini S1, S2, maka di sini yang S1, S2 ini tidak bisa berkecambah. Jadi dia incompatible. Nah, kalau ini kita lihat S1 dan S3. Sini S2, S1, S2. S3-nya saja yang bisa melakukan proses fertilisasi, pembuahan. Ini S3, S4, ini S1, S2. Maka ini bisa melakukan proses perkawinan. Ya. Nah, ini kondisinya isolasi gamet, jadi dia bisa melakukan penyerbukan, dia bisa melakukan perkawinan, tetapi tidak bisa melakukan proses fertilisasi atau pembuahan. Itu isolasi gamet. Nah, ini posigotik yang sesungguhnya, karena dia terjadi proses pembuahan. Jadi ovumnya ini, ya, ovum eksternal seringkali dibuahi oleh sperma yang bukan satu spesies. Ini seringkali terjadi. Jadi ada ovum dibuahi oleh sperma yang bukan satu spesies, kemudian terjadi fertilisasi atau pembuahan, tetapi embrionya tidak berkembang. Nah, ini sering terjadi. Ikan dan katak. Jadi ikan, dua jenis ikan ini, ya, dia menghasilkan ovum dan ovumnya dibuahi menjadi zigot, tapi karena perbedaan kromosomnya, maka embrio ini tidak bisa berkembang. Artinya apa? Kalau kondisi seperti ini spesiesnya tidak berjalan, ya. Kenapa? Secara alami juga ini tidak bisa zigotnya berkembang atau embrionya berkembang, ya. Kondisi ini juga terjadi pada katak, ya. Seringkali katak katesbiana seperti ini yang banyak di kita ya, Rana pipiens juga banyak di kita.
Telurnya ini dibuahi oleh katak yang berbeda. Nah, embrionya ini tidak bisa tumbuh sama seperti yang dialami. Jadi dia di sini ada proses perkawinan, ada proses fertilisasinya, tapi embrionya tidak berkembang. Nah, ini yang disebut isolasi perkembangan. Jadi ada proses perkembangan yang tidak tumbuh gitu ya. Nah, kemudian kalau ini beda lagi, ketidakmampuan hidup hibrida. Ada perkawinan, ada fertilisasi, embrionya berkembang. Ya, kalau yang awal tadi yang Drosophila ada perkawinan, tidak ada fertilisasi. Yang barusan ada perkawinan, ada fertilisasi, embrionya tidak berkembang. Nah, sekarang terjadi perkawinan, fertilisasi, embrionya berkembang. Tetapi individunya tidak bisa mencapai masa reproduksi atau yang disebut mati bujang. Karena satu hal, bisa karena cacat, ya, dan sangat rentan dengan penyakit. Nah, ini contoh-contohnya ini. Contohnya, ini ada harimau daun ya. Daun jadi dia nggak bisa kawin ini. Ini juga daun juga, ini juga daun juga. Kan kita punya sindrom daun. Ini kate, ya. Kalau kate sesama kate kawin ada kemungkinan anaknya tidak bisa tumbuh dengan baik. Kemudian kalau pada jagung ini sering ditemukan kecambahnya albino. Jadi kecambah albino tidak akan mungkin tumbuhannya albino warnanya putih, kalau yang ini hijau bisa tumbuh. Kalau ini bagaimana dia fotosintesis, maka dia akan mati setelah cadangan makanannya habis. Kalau pada manusia contohnya apa? Ada talasemia, ada hemofili, ada ya sindrom Down juga, dan sindrom-sindrom yang lain. Nah, ini yang disebut ketidakmampuan hidup hibrida, ya, tidak bisa masuk ke masa reproduktif, ya. Nah, yang terakhir, yang berikutnya, kemandulan hibrida. Ini kebanyakan dilakukan secara buatan, walaupun secara alami juga ada, ya. Manusia sering menyilangkan antara kuda dengan keledai. Kenapa? Kuda di Arab itu tinggi-tinggi sekali, sehingga manusia itu sulit sekali naik kuda. Jadi harus pakai tangga. Beda dengan kuda di Indonesia ya. Walaupun kuda tinggi di kita juga ada ya kalau kamu nanti ke BSD itu sekarang ada ranch ya. Di BSD baru itu kudanya besar-besar sekali, bagus banget. Kemudian keledai. Kemudian mereka disilangkan secara sengaja, fertilisasi, ternyata embrionya tumbuh menjadi individu dewasa. Hanya masalahnya ule atau disebut kuda bagal ini dia tidak bisa menghasilkan sel kelamin atau mandul ya. Nah, ini tetap selalu disilangkan. Kenapa dibutuhkan? Karena keledai ini pendek, tidak tinggi. Kalau keledai ini kan malas, kalau ini kan ada turunan kudanya, maka dia cukup hewan yang tangguh untuk bisa membawa barang-barang, ya. Nah ini, jadi perkawinan antara dua individu yang berbeda spesies, ada fertilisasinya, embrio berkembang, tetapi individunya fertil. Kalau yang sebelumnya, individunya cacat, ya, karena cacat, ya. Nah, ini juga bisa terjadi pada kelompok harimau. Ada yang disebut tigon. Tigon itu kalau tigernya jantan, singanya betina. Ya. Sementara kalau lionnya singanya jantan, tigernya, macannya, harimaunya betina. Nah, ini liger ini yang sering digunakan untuk hewan-hewan sirkus, ya. Kenapa? Karena nanti dia tidak punya kemungkinan masa birahinya nggak ada. Nah, itu yang disukai oleh orang-orang sirkus, ya, supaya nanti kita tidak repot, mungkin ya mereka tidak repot untuk mengawinkan singa-singa ini seperti ini. Makanya singanya besar-besar ya kalau di sirkus itu. Nah, ini yang disebut kemandulan hibrida. Nah, ini ada lagi nih eliminasi hibrida. Apa itu eliminasi? Apabila hibrida dan keturunannya kurang dapat mengadakan adaptasi, maka dalam waktu yang tidak lama segera akan musnah atau tereliminasi.
Jadi dia tumbuh berkembang, tapi karena dia tidak sakit, dia tidak terkena gangguan, tetapi tidak mampu beradaptasi dengan baik. Ya, ini bisa jadi karena perkawinannya keliru atau mengalami non-disjungsi pada sperma atau ovumnya pada saat pembentukannya. Dan ini memang memungkinkan variasi spesies baru. Namun karena dia tidak bisa beradaptasi, maka ini lemah dan tersingkir atau di-reject oleh manusia kalau dia buatan. Maka populasi ini tidak akan tumbuh, ya. Nah, itu tadi tentang isolasi reproduksi. Jadi ada 3 ya, yang prezigotik, ada postzigotik, dan ada karena hibrida ya. Nah ini nanti kamu baca lagi ya. Nah sekarang kita baru bicara tentang mekanisme evolusi ya. Mudah-mudahan saya bisa cepat menjelaskannya. Mekanisme evolusi Hardy-Weinberg. Jadi mekanisme Hardy-Weinberg ini adalah sama dia ahli evolusi, tapi lebih banyak berbicara tentang keseimbangan. Jadi kata Hardy-Weinberg itu populasi-populasi yang ada permukaan bumi ini cenderung setimbang ketika tidak ada yang mengganggu. Itu kata Hardy-Weinberg. Nah, kita harus mengenal dulu istilah. Kalau di genetika Mendel, kita kenal istilahnya rasio genetik, rasio genotip, rasio fenotip. Jadi itu adalah kemungkinan terlahir. Kemungkinan yang terakhir 1:1 atau 1:2, ya 1:1 dan seterusnya sesuai dengan yang pernah kamu pelajari di semester kemarin. Ya. Nah, kalau ini kita berbicara tentang populasinya sudah ada. Nah, populasinya sudah ada, kita tinggal menilik. Mana yang A1A2, A1A1, A2A2, dan seterusnya. Kita tinggal menilik. Jadi populasi sudah ada. Maka istilahnya menjadi frekuensi. Jadi kehadiran gen atau kehadiran genotipnya, kehadiran fenotipnya. Ya, jadi frekuensinya. Frekuensi gen, genotip, atau fenotip di dalam populasi. Jadi ini adalah sama perbandingan antara gen yang satu dengan gen yang lainnya di dalam satu populasi. Ini contohnya ya, contoh populasi yang sudah hadir, sudah ada. Ya. Satu populasi mempunyai gen A dan gen A resesif, kedua gen tersebut sama-sama adaptif, maka generasi yang genotip A, kalau di sini A1, A2, mempunyai daya fertilitas dan viabilitas yang sama, sehingga kita lihat di individunya itu memungkinkan seperti ini ya. Nah, ini tentang genetika populasi ya. Nah, tapi kalau Mendel saya ingatkan, kalau Mendel itu menggambarkan kemungkinan kelahirannya. Ya, berapa persen kemungkinan laki-laki, berapa persen kemungkinan perempuan yang terlahir. Kalau ini sudah ada individunya. Jadi kita tinggal menghitung bagaimana frekuensi baik gen, genotip maupun fenotipnya di dalam populasi. Contohnya ini, dalam satu daerah terdapat populasi tanaman berbunga merah dan tanaman berbunga putih yang sama-sama adaptif. Apabila diadakan persilangan, maka akan diperoleh tanaman dengan fenotip genotip tertentu. Nah, ini hasilnya. Jadi ini tabel perkawinannya. Maka frekuensi genotipnya maka memungkinkan 1, 2, 1. Nah, jadi kalau dilihat rasio genotip dengan frekuensi gen kok sama ya 1, 2, 1. Nah ini contoh, baru satu contoh. Nanti kita lihat yang lain ya. Nah kita lihat berikutnya bagaimana kalau gen dan genotipnya sampai F3. Kan kita selalu sampai F2 saja ya. Nah kita lihat. Frekuensi keseimbangan F2 hasil kali dari frekuensi gen dari masing-masing induknya kita lihat. Jadi seperti ini frekuensinya. Gambarannya M kuadrat, 2mm dan M kuadrat ya. Jadi beda notifnya. Seperti ini hasilnya, maka kita diminta mencari sampai F3. Susunlah kemungkinan frekuensi perkawinan F2-nya. Nah kita lihat dulu. Frekuensi perkawinan pada populasi F2-nya seperti ini.
Nah, jadi karena ada tiga macam individu, genotipnya beda-beda, ada dominan, ada heterozigot, ada resesif seperti ini. Ini jantan, ini betina, maka kita lihat proses perkawinannya. Ya, jadi kalau ini seperempat, setengah, seperempat. Kenapa ini setengah? Jangan lupa, ini selalu 2. Maka kita lihat, ya kita lihat di sini hasilnya adalah seperempat, setengah, seperempat. Nah, M besar bisa memungkinkan kawin dengan M besar. Maka ada 1/16. Ini 16 ya harusnya ya. Ini salah nih. 1/16 kemungkinannya. Kemudian kalau M besar jantan dengan yang betinanya ini kemungkinannya 2/16. Ya. Ini memungkinkan juga M besar, M kecil, ini juga 2/16. Dan seterusnya sampai sesama resesifnya ketika disilangkan maka kemungkinannya 1/16. Nah sekarang kita lihat dari masing-masing perkawinan yang mungkin terjadi ini, dari frekuensi yang perkawinan terjadi ini kita lihat di sini menunjukkan perbandingan kemungkinan terjadi perkawinan yang ini. Nah, kita lihat jika dalam populasi tersebut ada 32 perkawinan. Jadi dari total seluruhnya ini ya ada 32 perkawinan. Maka contohnya perkawinan antara M besar dengan M besar seperti ini ya. Maka kita lihat 32 1/16, 16 ya harusnya. Ini ada 2 perkawinan. Ya. Nah, kalau M besar, M kecil ya. Ini juga sama ada 32 perkawinan, kita lihat oh ini ada 4/16. Maka ini akan ada 8 perkawinan. Nah, kalau misalnya M besar, M kecil ya. Ada 2 kali ya, M besar, M kecil yang jantannya dengan yang betinanya M kecil atau M besar M kecil pada betinanya yang jantannya ini sama-sama 2/16 ya. Nah ini ada 2 jadi 4 perkawinan, tapi kita tidak berarti kalau misalnya menulis ini harus 2 kali MM kecil kali N. Kalau ini kita nulisnya 1 kali perkawinan dulu, jadi ada 4 perkawinan ya. Apabila setiap perkawinan menghasilkan 10 individu, maka ada tabel yang harus kalian lengkapi. Seperti ini. Ini sama seperti tadi. Nah, kita lihat tabel perkawinannya. Jadi akan ada 9 kali perkawinan kan? Sesuai dengan tabel yang tadi. Ya. Jadi tipe perkawinannya apa? M besar, M besar, M besar, M besar, M besar, M kecil, dan seterusnya sampai ada 9. Berapa jumlah perkawinannya? Silakan. Kemudian kita diminta mencari jumlah individunya. Nanti akan berapa jumlahnya dari 32 perkawinan dan masing-masing menghasilkan 10 individu dari setiap perkawinannya. Nah, apakah bakal sama? Kira-kira sama enggak nih? Frekuensi gennya atau frekuensi genotipnya atau frekuensi fenotipnya bakal sama atau tidak? Kira-kira. Ya, kira-kira sama enggak? Kira-kira. Ada yang bisa jawab? Sama enggak? Halo, mana nih anak-anakku sekalian? Kira-kira bakal sama enggak? Rasionya tetap 1:1 atau ada perubahan? Ayo silakan di chat jawabnya. Halo. Halo, ini ada 6 siswa lagi yang belum bergabung ya. Halo anak-anak, ada di mana ya? Halo? Halo, ini kalau tidak menyimak nanti kamu. Halo, Bu. Ya. Di chat aja. Bakal sama atau tidak rasio atau frekuensi genotipnya? Tulis di chat, sama atau tidak. Halo, halo. Halo. Nggak tahu, sama. Kapan sama. Masih bingung. Halo, yang lainnya menyimak kah?
Ada yang bilang sama, ya ada yang bingung, masih bingung. Angkanya susah, masih bingung. Oke ya. Memang ini nggak bisa sekali dijelaskan ya, harusnya berkali-kali. Banyak yang masih bingung. Berbeda menurut saya bingung juga ya. Oke, saya sebelum ke sini akan saya ulang terlebih dahulu ya, supaya kamu nggak bingung. Nah ini. Jadi ini tadi kita sudah mendapatkan frekuensi perkawinan. Jadi ada 9 kan, 1, 2, 3, sampai sini 9 kali perkawinan. Nah setiap perkawinan, seluruh perkawinan ini ada 32. Maka kita duga antara M besar M kecil ini berapa perkawinan, sampai yang M kecil ini berapa perkawinan. Maka cara mencarinya seperti ini. Nah dari setiap perkawinan ini akan menghasilkan 10 individu. Nah, kita harus membuat tabel perkawinan. Perkawinannya seperti ini kita tulisnya ya, M besar di sini, M besar, M kecil di sini, dan seterusnya sampai 9 perkawinan tadi. Nah, jantan dan betina itu kan beda ya. Nah, maka kita lihat, nah ini jumlah perkawinannya berapa? Nah, di sini kan ya, jumlah perkawinannya kan M besar itu ada 2 kali. Dari 2 kali perkawinan, karena setiap kali perkawinan ada 10 individu, maka ini ada 20. Ada 20 individu yang terlahir. Ini jumlah individu yang terlahir. Nah, dari 20 ini, kalau dia M besar, maka kan seluruhnya pasti M besar. Maka di sini ditulisnya 20. Nah, kalau di sini M besar, M kecil, ini kan ada 8 perkawinan. 8 kali 10 berarti 80. Maka jumlah individu yang terlahirnya itu diduga ada 80. 80 karena kita tahu M besar, M kecil, ini bakal ada 1, 2, 1 ya, sesuai dengan rasio genotip dari Mendel. Maka kita lihat, nah kan ada 80, karena 1, 2, 1 maka di sini 20, di sini 40, di sini 20. Nah seperti itu aja, sederhana ya cara ngitungnya. Nah hasilnya adalah seperti ini gitu. Hasilnya adalah seperti ini ya, karena ini ada kali 10 semuanya, maka anaknya adalah kalau M besar, maka akan ada 20. Seluruhnya pasti M besar. Nah ini yang tadi saya jelaskan. M besar, M kecil, pasti nanti keturunannya ada M besar, ada M besar, M kecil, ada M kecil. Nah, kemudian ada berapa kali kemungkinan perkawinannya? Ternyata ada 8 kali dari total 32 perkawinan. Nah, dan maka totalnya kali 10, jadi 80. Nah, 80. Nah, ini juga keliru ini. Ini harusnya 20. Ini tolong diralat ya, 40. Ini 20. Ya. Ini 20, ini 40. Ini 20. Ini kan totalnya harusnya 80 kan. Ini kalau jumlah masih 60. Ini 40. Ibu nggak koreksi lagi. Ya. Jadi 20, 40, 20. Nah, ini sama dengan perkawinan yang M besar, M kecil. Atau di sini betinanya yang M kecil, jantannya M besar, M kecil. Ini sama-sama 4. Nah, kalau yang seperti ini, maka kemungkinan yang terlahir hanya M besar, M kecil, dan M kecil. Maka karena jumlahnya ada 40, M besarnya tidak mungkin ada, dominan homozigot yang nggak mungkin ada, yang mungkin terlahir dari 40 ini adalah 20-20. Ya, ini aja nih yang diralat ini ya, 40 harusnya. Maka kalau kita hitung jumlah seluruhnya dari satu yang hadir di wilayah yang sama tersebut, berapa frekuensi yang hadir? Maka kita lihat 80, 160, 80. Nah, apakah ini 121? Ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi ini 80, 160 dengan meralat yang ini ya, ini 40.
Kemudian kita lihat, nah apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya apa kira-kira? Kira-kira apa kesimpulannya? Apakah setiap keturunan baru dari generasi ke generasi frekuensinya sama atau tidak? Nah, sekarang ulang lagi jawabnya, sama atau tidak? Nah, mudah-mudahan nggak bingung ya. Coba Kanaya jawab lagi, Zulkhairi jawab lagi. Ya, yang lainnya nih ya, Wida jawab lagi, sama. Ya, sama. Yang lainnya sama. Ya, sama ya. Dan mudah-mudahan kalian sudah lebih paham ya setelah dijelaskan. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat kesimpulannya apa. Nah, ini kesimpulannya. Jadi berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa keseimbangan frekuensi genotip pada generasi ketiga sama seperti F2, yaitu 25 50 25 atau 1 2 1 ya. Nah, inilah yang disebut hukum Hardy-Weinberg, yaitu hukum kesetimbangan. Jadi menegaskan bahwa frekuensi alel dan genetik dalam satu populasi atau genpool selalu konstan dari generasi ke generasi dengan kondisi tertentu. Kita bisa coba lagi bagaimana generasi keempat atau F4 ya. Kalau kita tidak salah menghitung pasti rasionya sama 1 2 1 yang sudah diformulasikan oleh hukum Hardy-Weinberg ya. Nah, Hardy-Weinberg ini ada 2 orang ya. Yang satu ahli matematika, yang satunya dokter dari Jerman. Jadi Hardy Strip-Weinberg, bukan satu orang ya. Nah, ini jadi kesimpulannya. Nah, bagaimana evolusinya? Nah, evolusinya kita lihat dulu formulasi hukum Hardy-Weinberg-nya. Nah, ini kata Hardy-Weinberg seperti ini. Diagram persilangan, Hardy-Weinberg senang dengan formulasi P dengan Q. Nah, jadi A yang dominan, ini P, yang resesifnya disebut Q oleh Hardy-Weinberg ini. Ya, jadi seperti ini. Maka AA sama dengan P kuadrat. A kecil ini sama dengan Q kuadrat. A besar, A kecil, PQ, dan seterusnya. Nah, ini sama, ini yang dominan, ini yang resesif. Nah, sekarang kita lihat. Dalam satu lokus gen ada 2 alel dalam satu populasi, seperti ini tetap ya. Nah, tetapi kalau Hardy-Weinberg diganti menjadi P. Apabila gen A sama dengan P, gen A sama dengan Q, A kecil, maka secara matematis ini kalau kita masih gunakan A, maka akan seperti ini. Ini hukum persamaan linear ya. Nah, ini totalnya sama 1. Jadi 1 di sini adalah satu populasi. Satu populasi dalam area yang sama. Maka kita lihat A dengan A ya. Ini disilangkan A dengan A kecil, maka ini sama setengah A plus setengah A, ini juga sama setengah A plus setengah A, maka akan hasil seperti ini ya. Jadi seperempat A setengah A seperempat A 1 plus. Nah, ini dalam satu populasi adanya ini ya. Nah, kemudian diformulasikan oleh Hardy-Weinberg-nya sama sih seperti ini. Maka Hardy-Weinberg punya rumusan P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat. Ya, jangan lupa P dominan, Q ini resesif, ini adalah satu populasi. Ya, satu populasi. Jadi rasio genotipnya seperti ini yang diformulasikan oleh Hardy-Weinberg. Kalau frekuensi gennya, jadi resiko frekuensi genotipnya seperti ini. Kalau frekuensi gennya kan P dan Q saja. Nah, ini adalah satu kesatuan dalam populasi juga, jadi 1 atau 100% ya. Nah, tapi kita suka dengan Hardy-Weinberg ini pakai notasi 1 gitu ya, bukan persen ya. Nah, ini. Nah, tetapi kondisi seperti ini dia stabil, syaratnya harus seperti ini. Oh ya, ini dulu. Oh, contoh dulu, sorry, contoh dulu. Jadi misalnya frekuensi gen A dalam populasi 0,25, maka kita diminta gen A dominan dan resesifnya berapa? Jawabnya mudah saja. Ya, jadi frekuensi gen A ini kan tahu ya 25% atau 25. Maka frekuensi gen A-nya
Ya, A-nya saja berarti kan akar dari AA, maka 0,5. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa P plus Q atau A dominan dengan resesif itu satu populasi, ya. Jadi sama dengan 1. Maka kita bisa dong mencari A besarnya. Berapa A besarnya? A besarnya adalah 1 minus 0,5. 0,5 dari A kecilnya ini kan. Jadi 0,5. Jadi A besar A kecil sama-sama 0,5. Frekuensi fenotipnya jadi seperti ini. Ini tambah ini sama ya, jadi seperti ini. Ya, jadi sama. Nah ini contoh saja. Nah syaratnya hukum Hardy-Weinberg seperti ini. Jadi ada syaratnya. Hukum keseimbangan frekuensial pada kolam gen atau gene pool atau kelompok populasi hanya berlaku jika populasinya harus banyak, harus besar populasinya. Populasi tersebut harus terisolasi, tidak boleh ada migrasi atau emigrasi. Ya, perkawinan harus dilakukan secara random. Ya, tidak boleh diatur oleh manusia. Tidak terjadi mutasi, tidak terjadi seleksi alam, kemampuan reproduksi antar individunya adalah sama. Ini syarat hukum Hardy-Weinberg. Ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, di mana populasi atau gen pool atau kolam gen yang bisa mempertahankan ini? Tidak ada migrasi, tidak ada isolasi, tidak ada mutasi. Di mana gen pool yang bisa mempertahankan ini? Ternyata sedikit sekali. Ya, kalaupun ada dalam hanya generasi tertentu saja. Walaupun generasinya bisa panjangnya sampai ribuan, tapi kemudian termutasi dan seterusnya ya. Nah, maka hukum Hardy-Weinberg ini adalah hukum kesetimbangan dalam kondisi generasi tertentu antara generasi ke generasi tertentu. Ada batasnya. Nah, ini kasusnya ya, contohnya ini. Contohnya ini pada kelompok bebek. Ada bebek yang termutasi, dia memiliki selaput, ada yang tidak punya selaput. Maka dia daya hidupnya berbeda. Nah, ini kita lihat. Jadi bagaimana keseimbangan Hardy-Weinberg? Ternyata berbeda tidak 121 di sini. Ini fenotipnya tadi, yang ini bersifat resesif, yang punya selaput, ya. Genotipnya menjadi seperti ini, yang kamu lihat ini. Nah, kalau ternyata setelah dikumpulkan, jumlah populasinya ada 500. Dari 500 ini, rasionya tidak 121 loh di sini, ya. Tetapi yang homozigot dominan 320, yang heterozigot 160, yang resesifnya 20, yang berselaput hanya 20. Nah, maka frekuensi genotipnya kita lihat, ini adalah 320 per 500, berarti 0,64. Ya, ini 0,32, 160 per 500, yang ini adalah 0,04. Nah, sekarang kita lihat. Berarti jumlah gen, ini gennya, jumlah gen dalam pool gen. Kita lihat. W ini berasal dari yang dominan sama yang heterozigot. Ini 640, ini 160. Ini 160. Kalau yang resesif seperti ini, dan ini juga 40. Kita lihat. Jadi frekuensi gennya berapa? Oh, frekuensi gennya ini adalah, ini 640 tambah 160 ada 800 dibagi 1000 sama dengan 0,8. Ini 200, ini untuk memudahkan ya. 200 bagi 1000 jadi 0,2. Kenapa 1000 di sini 500? Ini untuk memudahkan ya. Jadi seperti ini frekuensi gennya, ini frekuensi genotipnya. Ya. Nah, ini hukum Hardy-Weinberg. Nah, kalau ini kemudian terjadi persilangan seperti yang tadi kita bicarakan di awal, maka rasio genotipnya untuk kurun generasi tertentu dia akan tetap sama, 64, 32, 4. Ini rasionya. Nah, itu ya kasus hukum keseimbangan Hardy-Weinberg. Nah, sekarang kita lihat contohnya seperti ini. Nah, rekombinasi gen.
generasi berikutnya bakal seperti ini. Jadi tetap sama. Kan tadi ada ya, ini W besarnya 0,8, Q-nya 0,2. P-nya 0,8, Q-nya 0,2. Hasil perkawinan seperti ini. Maka frekuensi genetik keturunannya akan tetap seperti ini, 64, 32, 0,4, 0,04. Dan ini adalah frekuensi gennya, 0,8 dan 0,2. Nah, nanti bisa di utak-atik sendiri ya. Ini agak cepet-cepet ya neranginnya. Enaknya sih pakai papan tulis. Nah, ini contoh saja. Sorry, ini contoh gen terpaut kromosom autosom. Nah, ini ada populasi yang juga kesetimbangannya bukan 1-2-1. Tapi kita lihat, di dalam populasi terdapat kelompok rasa pahit. Jadi ada orang yang senang minum jamu karena dia rasa pahitnya itu biasa-biasa saja. Ada sekitar 64%, sedangkan yang lainnya bukan perasa PTC. Ya. Ini yang dikendalikan oleh gen T. Perasa PTC dikendalikan oleh yang dominan, sementara yang non-PTC oleh gen resesifnya. Ya. Nah, ini kita lihat di sini jawabannya. Jadi pertama kita ketahui ada 64% yang PTC. Tapi PTC ini kita tahu dia ada 2 kelompok genotip, dominan dan resesif, karena dia bersifat dominan. Maka kita tahu yang non-PTC berarti kan 36%. Ya, 100% dikurang 64%. Nah, kemudian berikutnya kita akan tahu, jadi berapa frekuensinya dari gen T. Ya, gen T di sini. Atau kalau Hardy-Weinberg disebutnya gen Q. Atau disebut Q gitu ya. T kuadrat kita tahu 0,36 atau 36%. Maka T-nya kan tinggal diakarkan. Maka kita dapat 0,6. Itu T-nya. Nah, sekarang berarti kita tahu dong yang T besarnya. Dari mana T besarnya? Frekuensi T besar, gen T, kita tahu bahwa T besar dan T kecil maka sama dengan 1, maka gen T, frekuensi gen T besar 1 dikurang 0,6, 0,4. Nah, pertanyaannya diminta adalah frekuensi gen, sudah kita jawab. 0,6 T kecil, T besar 0,4. Nah, sekarang genotipnya yang ditanya. Frekuensi gen dan genotip gimana? Ya, seperti ini kan. Nah, jangan lupa kalau yang sifatnya heterozigot harus ada 2 ya di sini ya, sesuai dengan persilangan Mendel. Nah, kita lihat di sini berarti yang T besar berarti berapa ini? 0,4 kuadrat. Yang 2T besar T kecil ini 2 kali 0,4 kali 0,6. 0,4 ini adalah T besar, T kecilnya 0,6 kan? Nah, T kecil tadi kita udah tahu, 0,6 kuadrat. Maka berapa frekuensi gennya? Ya ini, 0,16, 0,48, 0,36. Maka totalnya 16, 48, 36. Boleh dipersingkat, boleh di kelipatan terkecil, 4, 12, 9. Nah, ini hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Kalau ini manusia ini tadi seperti syarat-syarat yang ada di Hardy-Weinberg, maka keturunannya akan bakal seperti ini terus sepanjang generasinya. Sepanjang tidak ada migrasi, sepanjang tidak ada mutasi. Maka generasi kesetimbangannya bakal 4, 12, 9. Yang hadir di permukaan bumi antara yang perasa PTC dan tidak perasa PTC. Ya. Nah, ini untuk gen terpaut kromosom, autosom. Nah, bagaimana kalau dia terpaut kromosom seks? Nah, juga Hardy-Weinberg. Kita tahu buta warna ini terpaut pada kromosom X. Ya. Persentase laki-laki buta warna di Indonesia sekitar 4%. Maka kita diminta mencari berapa persentase wanita karir dan wanita buta warna. Yang diketahui hanya laki-laki buta warna 4%. Nah, kalau untuk kromosom, gen terpaut kromosom, nih ya, saya ingatkan, bakal terjadi pemisahan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan.
laki-laki terhitung sebagai laki-laki saja 100% atau satu populasi sendiri, wanita juga 100% sebagai satu populasi sendiri. Tetapi karena mereka merupakan sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan, maka frekuensi gen dan genotipnya bisa diukur dari yang sudah diketahui. Nah, seperti ini. Nah, ini yang nomor 2 juga sama ya. Di satu data statik daerah Paraban pernah diketahui ada 9%. Kalau ini laki-laki yang diketahui, ini perempuannya. 9% wanita hemofili dari 10.000 penduduk pria dan 15.000 penduduk wanita. Yang ditanya, berapa pria yang normal? Nah, kita punya data dari wanita. Nah, sekarang satu-satu ya kita cari. Kita cari yang nomor 1 dulu. Jadi yang diketahui apa? Yang diketahui adalah laki-laki buta warna 4%. Kita tahu laki-laki buta warna dia membawa gen buta warna seperti ini 4%. Maka karena Y ini tidak membawa gen buta warna, maka XBW-nya ini atau gen buta warnanya ini 0,04. Karena Y-nya kan tidak membawa buta warna. Maka kalau kita mencari gen yang normal, jadi X yang tidak membawa kromosom buta warna berapa? Ya ini sama. 1 dikurang 0,04, 0,96. Jadi frekuensi gen buta warna pada kromosom seks 0,04, frekuensi gen tidak membawa buta warna 0,96. Nah, yang ditanya adalah populasi wanitanya kan? Wanita karir dan wanita buta warna. Kita cari aja semua. Jadi berapa yang normal, berapa yang karir, berapa yang buta warna untuk wanitanya. Nah ini wanitanya dihitungnya 100%. Nah tadi yang laki-lakinya 100%. Tapi datanya kita bisa singgungkan karena mereka sesungguhnya dalam populasi yang sama. Hanya kesepakatannya populasi laki dan populasi perempuan hitungannya dibedakan masing-masing 100%. Nah ini normal seperti ini karir, ini buta warna. Sama ya, 0,96 ini kuadrat. Ini 2 kali 0,04 dari yang buta warna, 0,96 dari yang normal. Buta warna, dua-duanya buta warna. Nah, silakan hitung berapa frekuensi genotipnya. Ya, frekuensi gennya kan udah tahu ya. Sekarang frekuensi genotipnya dari angka ini. Silakan nanti cari sendiri ya. Karena kan ini tinggal mengalih-alihkan saja. Sekarang data berikutnya. Ini diketahuinya kan hanya wanita hemofili 9%, penduduk prianya 10.000, wanitanya 15.000. Berarti yang bisa kita cari adalah gen dari wanitanya ini. Wanita hemofili 9% berarti 0,09, maka gen hemofilinya ini adalah 0,3, ya kan? 0,3. Nah, berapa yang normalnya? Berarti 1 dikurang 0,3, 0,7. Nah, jadi yang hemofilinya 0,3, yang normalnya 0,7 untuk frekuensi gen. Gen yang membawa hemofili dan gen yang normal. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan hanya berapa orang pria yang normal. Ini pertanyaannya. Walaupun kita akhirnya bisa mencari yang lainnya ya. Wanita normalnya berapa? Dihitung dari jumlah 15.000 ini. Hanya kita yang ini aja dulu ya. Berapa pria yang normal? Itu yang ditanya. Pria normalnya berapa? Karena pria ini XY saja, maka X-nya ada 0,7 kali 10.000. X-nya kan hanya 1, tiada pangkat ya. Kali 10.000 berarti pria normalnya ada 7.000. Nah, nanti kamu mencari berapa jumlah wanita normal. Berarti kalau jumlah wanita normal adalah XX. Nah, berarti apa? 0,7 kali 0,7. Berapa jumlahnya? 0,7 kali 0,7 kali 15.000. Nah, silakan hitung. Kalau yang resesif, yang heterozigotnya gimana? Ya silakan saja dicari. Berarti ada 2 kali 0,7 kali 0,3.
Di jumlahnya wanita 15.000 dikalikan saja 15.000 gitu ya. Nah, nggak sulit kan? Nah, pasti kamu bisa ya. Ini karena baru saja sehingga mungkin harus belajar banyak. Makanya Ibu kasih contoh soal-soalnya. Ya, nanti contoh soal-soalnya aja langsung ya. Nah, ini gen terpaut kromosom seks. Nah, keseimbangannya jika populasi di paraban atau populasi yang ini akan selalu tetap selama manusia ini tidak bermigrasi, tidak nyebrang menikah dengan suku yang lain atau dengan dari warga negara lain. Selama seperti itu. Ya, kalau ada proses interhibridisasi, maka populasi ini akan berubah. Nah, di kebanyakan di Indonesia dan di beberapa negara tentunya proses ini memang bisa bertahan ya karena kita punya berbagai suku dan selalu ada semacam statement bahwa sebaiknya menikah dengan orang yang sukunya sama. Banyak yang seperti itu. Walaupun sekarang sudah tidak terlalu berlaku ya. Nah, sekarang ini kita berbicara tentang 2 gen. Ya. Nah, pertama tadi kita bahas tentang gen yang terpaut pada autosom, ini kemudian pada kromosom seks. Nah, sekarang kita lihat alel ganda. Nah, bagaimana pada sistem ABO? Kalau kita lihat distribusinya, nah ini sesuai dengan Hardy-Weinberg, orang pribumi Amerika Selatan ternyata semua golongan darahnya O. Jadi kalau di Amerika Selatan ini kan pribuminya ada orang Indian ya. Ini tidak kenal AB, hanya O saja golongan darahnya. Orang Vietnam ternyata populasinya 45% O, 21% A, 29% B, AB-nya 4,5%. Aborigin di Australia seperti ini dan seterusnya. Di kita itu di kita juga ada tuh ya populasi di Aceh. Itu kalau nggak salah kebanyakan A. Kalau di Indonesia ya kebanyakan A. Makanya susah sekali mencari yang bergolongan darah AB. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengukur frekuensi golongan darah sistem ABO seperti ini? Jadi kalau kata Hardy-Weinberg, A itu kan biasanya yang dominan itu P, yang resesifnya Q. Nah, tapi kalau golongan darah seperti ini, IA simbolnya P, IB simbolnya Q, I0 simbolnya R. Maka total populasi 100% atau satu populasi ini A, B, AB, O. Apakah semuanya harus ada? Belum tentu. Seperti tadi kasusnya di Amerika Selatan yang asli. Tidak ada B, AB, dan O, 100% A. Selama tidak terkontaminasi orangnya, ya. Jadi kalau golongan darah A, ini kan ada kemungkinan 2 ya, IA dan IA-0. Nah, berarti kalau di Amerika tadi yang golongan darahnya A semua, tidak ada yang I0 ya, semuanya adalah homozigot ya, tidak ada yang heterozigotnya. Nah, tapi kebanyakan di belahan dunia yang lain pasti ada yang sifatnya heterozigotnya. Nah, jadi seperti ini kan sama dengan A, IA itu kan P ya, jadi P kuadrat plus 2PR, IA I0 PR. Nah, ini kalau misalnya 2 gennya beda, maka di sini harus ada 2 ya, 2 PR. Nah, itu aja yang kamu pahami. Sama IB I0 ini sama dengan B ya, golongan darah B, populasi B. Nah, ini juga sama, B jadi Q kuadrat, kan IB ini Q ya, plus 2QR. Nah, ini kalau dia heterozigot. Tapi kalau golongan darah AB, dia IA-IB. Ya, IA-IB. Maka menjadi 2PQ. Karena hanya ada PQ. Ya. Kemudian kalau O berarti I0 ya. I0 seperti ini. I0 jadi R kuadrat. Ini R kuadrat. Nah, kemudian ada yang mencoba membuat formulasinya. Nah, formulasi untuk yang A dengan O. Jadi digabungkan antara kelompok yang golongan darah A
P kuadrat plus 2PR. Nah, kemudian digabungkan dengan kelompok yang bergolongan darah O plus R kuadrat, maka A plus O. Maka ini sama P plus R kuadrat sama dengan AO. PR akar A plus O. Jadi kalau kita lihat PQR ini kan 1, ya. Maka kita lihat Q sama dengan 1 dikurang P plus R. Benar ya? Q sama dengan 1 dikurang plus P plus R. Benar ya? Nah ini rumusannya yang diperoleh. Atau Q sama dengan 1 dikurang akar A plus O. Gitu kan? Sama ya? Nah, sekarang kalau kita mau mencoba merumuskan P-nya sekarang. Kita ambil dari data yang sama. B plus O. B plus O berarti Q kuadrat plus 2QR plus R kuadrat. R kuadratnya O-nya. Yang ini yang B-nya. Maka seperti ini persamaannya B plus O. Ini sama ya. Q plus R akar B plus O. Jadi sama seperti ini. Kita bisa mencari P-nya di sini. Jadi kalau kita tahunya B, kita mencari P. Jadi ini ada saja yang memformulasikan untuk mempermudah penyelesaian kasusnya. Ya. Nah ini secara matematis kamu lebih lihai, lebih jago ya. Pasti udah biasa melihat rumus-rumus seperti ini. Hanya ini diformulasikan untuk frekuensi, ya, frekuensi gen dan genotip ini pada golongan darah. Nah, sekarang kita coba kasusnya ya. Dalam satu masyarakat, diketahui orang yang bergolongan darah B adalah 20% dan O 16%. Ingat, B ini ada IA, ada IB dan IB dan IB 0. Dan O ini 100% R kuadrat ya, 16%. Berapa persen bergolongan darah A dan AB? Nah, kita ditanya A dan AB-nya berapa ya? Nah, ini. Jadi kita tahu P-nya karena kita punya data B. 20% dan kita punya data O. Maka P-nya ini 1 minus 20% kan tambah 16%. 0,2 tambah 0,6. Maka ini adalah 0,36. Atau jadi 0,6 dari akarnya 0,6 maka 0,4. Kita tahu P-nya kan berarti ya. P-nya kita tahu 0,4. Nah kemudian yang kedua kita bisa mencari R-nya saja. R-nya berapa ini? R-nya itu dari golongan darah O ya. Kalau ini kita dari golongan darah B. Ini golongan darah O. R kuadrat 16%, 0,16. Maka R-nya adalah 0,4. Nah, 0,4 maka kita lihat. Nah, tinggal yang dicari kan yang belum ada lagi ya. Nah, maka Q-nya bisa kita cari seperti ini. Karena kita tahu P plus Q plus R itu adalah 1. Maka Q-nya adalah 1 dikurang 0,4 dikurang 0,4. Maka hasilnya 0,2 kan, Q-nya 0,2. Jadi kita udah tahu P, kita tahu Q, R, kita tahu Q. Maka selanjutnya untuk mencari darah A gimana? Nah, silakan lanjutkan sendiri. Ingat ya, A itu rumusnya apa tadi? A itu rumusnya, supaya kamu ingat, nah seperti ini. P pangkat 2, P kuadrat, dan 2PR. Nah, maka kita udah tahu. P-nya kita tahu adalah 0,4. R-nya kita tahu adalah 0,4 juga. Ya, maka golongan darah A ya kamu cari saja berapa jumlahnya, berapa persen. AB ini sama, AB ini mudah kan? P kali Q ya, 2PQ. Berarti 2PQ berapa? P-nya 0,4, Q-nya 0,2 tadi kali 2. Nah, hitung saja sendiri ya. Nanti dilanjutkan. Yang penting kamu sudah tahu, paham ininya terlebih dahulu. Oke ya. Oke, ini tentang Hardy-Weinberg. Nah, jadi tadi sudah disampaikan. Kalau Hardy-Weinberg ini harus stabil, populasinya stabil. Nggak boleh ada migrasi, nggak boleh ada imigrasi, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau ada perubahan frekuensi dalam populasi? Tadi kan disampaikan. Apakah mungkin, terutama manusia, bisa mempertahankan populasinya?
Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kemudian apakah hewan bisa diam? Ya memang sebagian itu bisa diam, populasinya akan stabil sesuai dengan frekuensi dari Hardy-Weinberg. Tapi ternyata walaupun hewan dia bisa bermigrasi. Ya, kemarin sudah dibahas ya, ada proses migrasi, emigrasi dan seterusnya. Jadi memungkinkan terjadi perubahan gen dalam populasi. Artinya hukum ada perubahan frekuensi gen yang merupakan apa ya, tidak lagi sesuai dengan hukum Hardy-Weinberg. Nah, jadi perubahan frekuensi gen ini kita sudah bisa bahas, ada mutasi, ada rekombinasi, ada seleksi alam, dan emigrasi. Kita lihat imigrasi ini sudah kita bahas ya. Imigrasi ini kan hewan selalu ada migrasi, ada spesies populasinya, kemudian dia terpisah, ada yang terisolasi, kemudian yang terisolasi bisa melakukan perkawinan. Kemarin kita sudah bicara dengan genetik driftnya juga, dengan populasi yang mungkin terpisah secara seimbang. Nah, maka di sini memunculkan proses spesiasi. Nah, ini karena ada imigrasi dan migrasi. Nah, ini kita lihat contohnya. Burung ini keliling dunia loh, burung ini. Ya, penguin migrasi terus di setiap musim. Kemudian ini kelompok apa nih, rusa. Kelompok kepiting. Nah, ini sampai ada tulisannya ini. Ya, kepiting merah di Australia itu ada waktu-waktu tertentu dia migrasi bisa ratusan ribu. Kemudian monarki ini kalau di Indonesia ada di Bantimurung di Sulawesi Selatan. Jadi mampir di musim tertentu. Dia keliling dunia ini, ya keliling dunia. Kemudian yang berikutnya ada rekombinasi dan seleksi. Ini juga kita bahas. Rekombinasi misalnya pada tanaman jagung. Ya, seleksi misalnya manusia memilih hanya kacang ya, jenis kacang tanah ya, ada besar, ada kecil. Pasti manusia milihnya yang besar kan? Nah, seperti itu. Contohnya aja ini. Ini udah pernah kita bahas, jadi saya lalui saja. Mutasi juga kita pernah bahas. Jika ada beberapa gen yang bermutasi, maka akan terjadi perubahan keseimbangan gen. Nah, perubahan keseimbangan gen yang dicetuskan oleh Hardy-Weinberg ya dalam satu populasi. Contohnya, gen B yang mempengaruhi rambut tikus adalah normal. Kemudian termutasi menjadi dominan, ternyata yang termutasinya ini menyebabkan rambut kuning. Gen ini menyebabkan letal bila dalam keadaan homozigot seperti ini. Maka ini pernah kita bahas juga. Kalau ada persilangan kuning dengan kuning, maka akan muncul yang dominan ya, menjadi letal. Ya. Dengan demikian hasil genetik yang dihasilkan adalah 2 banding 1 saja, karena yang ini letal. Nah, ini perubahan frekuensi gen dalam populasi. Ya. Nah, hitungannya ya hampir sama dengan cara Mendel ya. Hanya kalau ini kita bisa lihat berapa jumlah populasinya. Hanya dalam kasus ini jumlah populasinya tidak diterbitkan ya. Nah, tapi kurang lebih seperti ini. Nah, ini yang terakhir ya, tentang seleksi alam. Di dalam seleksi alam ini terkait juga dengan mutasi sebenarnya. Jadi contohnya ini, di danau buatan di Amerika Serikat ditemukan jenis katak. Kataknya apa? Ada katak berkaki banyak, tapi dia mandul dan sifatnya resesif. Ada katak kaki normal, fertilitasnya normal, dan bersifat dominan. Karena katak bersifat mandul yang berkaki banyak, maka katak ini dapat dihasilkan dari perkawinan antara katak berkaki normal yang heterozigot saja, ya, dari perkawinan yang ini. Nah, ini contohnya. Perkawinan katak berkaki normal heterozigot dengan sesamanya seperti ini. Jadi rasionya bakal 1:1 kan? Ya, 1:1. Kemungkinan perkawinannya. Tapi nanti dalam populasinya seperti apa? Karena katak yang ini mandul, yang N kecil ini mandul, akan maka keturunan fertil diperoleh dari yang ini saja. N besar, N besar, N besar, N kecil. Jadi hanya 75% saja yang bisa menghasilkan keturunan berikutnya. Ya, kalau tadi kan seluruhnya ya, di hukum Hardy-Weinberg itu seluruhnya bisa melakukan proses perkawinan. Ya, maka dia menjadi setimbang terus.
Jadi yang adaptif itu hanya N besar, N besar, N besar, N kecil. Jadi ini ada 1/3 bagiannya, ini ada 2/3. Hati-hati, bukan 1/4 dan 2/4 ya. 1/3 dan 2/3, karena kita akan menghitung perkawinannya. Ya. Nah, kita lihat di sini, kemungkinan perkawinan katak berkaki normal. Tidak ada tabel N kecil lagi. Karena yang bisa kawin N besar atau N besar N kecil seperti ini. Ya. Nah, berapa di sini? Maka di sini adalah 1/9. Perkawinan N besar. Ini 2/9. N besar N kecil dengan N besar dan seterusnya. Maka ini datanya. Ya. Ini datanya seperti ini. Jadi 1/9, 2/9, 2/9, 4/9. Jadi hanya ada 4 kemungkinan perkawinan karena kita tidak bisa melihat perkawinan antara katak berkaki banyak. Nah, sekarang data berikutnya bagaimana? Jika dalam populasi itu terjadi ada 36 perkawinan, jadi sama seperti tadi ya soalnya, dan setiap perkawinan menghasilkan 10 individu baru, bagaimana populasi generasi yang terbentuk? Nah, kan tadi hanya 4 ya, bukan 9. Kalau di Hardy-Weinberg itu pasti 9. Nah, ini karena hanya 4, kita lihat sekarang. Yang perkawinan antara N besar, maka pasti akan muncul di sini saja. Tidak mungkin terakhir ini. Yang bisa memungkinkan ini kan N besar, N kecil, N besar, N kecil. Ada yang jantan dan betinanya kita pisahkan ya. Nah, kita lihat aja di sini langsung. Nah, jadi seperti ini. N besar, total karena ada 10 individu. Setiap kali terlahir, maka 10 kali 10, 40. Karena ini pasti munculnya adalah normal. Homozigot ya, seperti ini. Jadi semuanya tidak ada yang ini dan tidak yang heterozigot dan tidak ada yang resesif. Nah, tetapi kita lihat perkawinan yang ini. N besar yang jantan, ini kelompok jantan, ini kelompok betina ya. Ini N besar N kecil yang jantan, ini kawin dengan N besar N kecil, ini kawin dengan N besar. Ini masing-masing 2/9 ya, 2/9 kali 36 jumlah perkawinannya kali 10, ini 80 masing-masing. Nah, kemungkinan anak yang terlahir itu kan 1/1 antara N besar, N kecil. Maka di dalam populasinya kemungkinan akan ada 40/40. Ini juga 40/40. Nah, sekarang kita lihat N besar, N kecil ini kan 121 ya. Jadi mungkin ini muncul, dan setotalnya ada 160 dari 4/9 kali 36 kali 10. Benar ya? Jadi 160. Maka ini berapa? 40, 80, 40. Nah, sekarang kita hitung, kita jumlah. Berapa di dalam populasi generasi berikutnya jumlah yang N besar? Ternyata 160. N besar, N kecil 160. N kecil berapa? Ternyata hanya 40. Ya. Nah, apakah ini terjadi perubahan frekuensi gen? Iya, terjadi karena sebelumnya 1, 2, 1. Sekarang menjadi 4, 4, 1 gitu kan? 4, 4, 1. Nah, sekarang jadi kesimpulannya seperti apa? Apakah terjadi perubahan? Nah, berdasarkan tabel tersebut tampak bahwa kesetimbangan frekuensi genotip pada generasi berikutnya mengalami perubahan. Yang tadinya 121 menjadi 441. Nah, ini yang disebut penyimpangan hukum Hardy-Weinberg ketika tadi. Kenapa ini terjadi? Karena pada kondisi ini terjadi mutasi. Nah, nanti kejadiannya seperti apa? Ada beberapa kasus yang nanti kalian bisa cermati. Oke, selesai. Ada beberapa waktu, nanti Ibu akan informasikan terlebih dahulu. Jadi setelah ini memang lanjut kerja mandiri. Ibu tidak memberikan LK seperti kemarin, tapi langsung latihan soal saja. Ya. Nah, latihan soal itu berupa kuis yang Ibu sudah masukkan ke GPT e-learning untuk penguatan materi evolusi.
Pengerjaannya silakan kalian kerjakan mulai hari ini bisa, dan batas akhirnya Sabtu 6 Februari. Ini tokennya sudah ada ya, tokennya nanti Ibu kirim juga ke grup. Nah, nanti minggu depan kita akan bahas soal ini, soal yang sudah dijawab oleh kalian. Ibu minta semuanya harus menjawab. Boleh didiskusikan, boleh lihat buku, boleh tanya ke ibu juga boleh. Pokoknya kamu menjawab. Nah, bagaimana? Kan CBT waktunya terbatas gitu ya, terbatas banget. Nah, caranya ibu akan mengirim soal dalam bentuk PDF seperti ini Ibu stop dulu ya. Ibu akan kirim soal setelah ini. Soalnya mana ya? Apa jangan-jangan udah ditutup? Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ada soal ya seperti ini. Ini akan Ibu kirim juga. Ibu nggak ke atasnya karena ada kuncinya. Ya, ini akan Ibu kirim dalam bentuk PDF. Nah, caranya supaya kamu tidak mubazir membuang waktu untuk di CBT e-learning, karena CBT e-learning itu Ibu hanya ingin melihat apakah kamu sudah paham atau tidak, dan soal-soal mana saja yang harus dikonsentrasikan untuk banyak dibahas, ya. Dari data itulah Ibu tahu, dan data tersebut akan masuk juga ke penilaian pengetahuan, ya, supaya nanti nilai kamu menjadi lebih bagus. Nah, kan tetap ada ulangan ya. Jadi akan menjadi ya penilaian pengetahuan dengan presentasi tertentu. Nanti Ibu sebutkan ya. Jadi seperti ini. Jadi kerjakan dulu yang di PDF-nya, di e-learning-nya itu sambil kamu banding-bandingkan mana soalnya, mana jawabannya. Nah, kamu tinggal masukkan jawabannya. Masukkan jawabannya. Kalau untuk soal esai seperti ini kan ada 5 ya esainya. Kamu kesulitan ngetik-ngetik di dalam komputer, ya, kamu boleh tulis tangan, kemudian di-scan, kemudian masuk ke penilaian. Kalau gitu nanti Ibu cek dulu ya, mungkin ke penilaian keterampilan ya, untuk mudah untuk memisahkan ya. Penilaian keterampilan. Kalau ternyata kamu kesulitan, ya, karena kan kalau pakai ketik-ketik ini kan lumayan ya. Kamu boleh nyoret-nyoret seperti apa, terserah. Silakan didiskusikan, silakan buka buku, buka sumber dan sebagainya, boleh langsung tanya ke Ibu juga ya. Jadi ini Ibu stop share dulu. Ini nanti di CBT-nya juga sudah Ibu buatkan, mudah-mudahan kelihatan ya CBT-nya. Enggak ada. Oh, enggak kelihatan ya. Ya, pokoknya nanti akan ada di CBT-nya, kamu lihat saja dan kamu kerjakan dari situ semua ya. Jadi caranya diskusi dulu, kamu silakan kamu mencari teman diskusinya sendiri, tetapi saran Ibu jangan menyontek. Kerjakan dulu sendiri, karena kalau menyontek percuma, kamu hanya meminta jawabannya aja percuma, kamu tidak akan paham. Tapi kerjakan semampu kamu bisa, kemudian silakan diskusikan. Nah, hasil keyakinan kamu jawaban-jawaban tersebut dikirim ke e-learning supaya nanti Ibu lihat. Ya, kalau semuanya sudah benar, alhamdulillah. Dan itu tetap menjadi sebuah poin nanti untuk penilaian harian, ya. Oke, itu saja hari ini. Apakah